Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya di channel SDA Nazaret TV dan kita akan mengadakan renungan ibadah Mezbah petang pada hari ini, yaitu hari Jumat 31 Juli 2020. Saudara-saudaraku, sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami semuanya. Hingga pada saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan boleh berkuasa di dalam hati kami, sehingga pekabaran firman Tuhan ini benar-benar menyemangati kami, menuntun kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang siap untuk bersaksi. Inilah doa kami Bapa, terima kasih, mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan di paragraf yang pertama, ya, Roh Kudus bekerja sama dengan Bapa dan Anak dalam proses penebusan. Dalam semua kegiatan kesaksian kita bergabung dengannya dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan orang. Dia menginsafkan hati, ya. Dia menerangi pikiran dan mengungkapkan kebenaran. Dia mematahkan ikatan prasangka yang memperbudak kita, menang atas bias budaya yang mengaburkan visi kita tentang kebenaran, dan membebaskan kita dari rantai kebiasaan jahat yang membelenggu kita. Saudara-saudaraku, ini adalah bukti kasih dari Allah kita yang maha besar. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus begitu memperhatikan kita ciptaannya, bekerja sama, dan Dia menggunakan manusia, ya, sebagai alatnya, sebagai tanda bukti kasih-Nya, ya. Dan Dia ingin melihat karakter ciptaannya ini berubah menjadi seperti tabiatnya, yaitu mengasihi. Sehingga umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan tentu juga akan mengasihi manusia, mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihi semua orang, ya. Walaupun semua orang telah berdosa, Tuhan mau dan rindu agar setiap orang diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, betapa luar biasa Roh Kudus berperan, ya. Dia memberikan peluang, menginsafkan hati, menerangi pikiran, mengungkapkan kebenaran, ya. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kebenaran hati mungkin saja tidak bisa terbuka, pikiran tidak bisa dibuka, kebenaran tidak bisa diungkapkan. Kita bersyukur oleh karena Allah mengasihi kita, memberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus ini boleh menolong kita, memampukan kita. Di paragraf yang kedua, saudara-saudaraku boleh sama-sama bisa baca di dalam pelajaran sekolah sahabat yang kita miliki, ya. Saat kita bersaksi untuk Yesus, penting diingat bahwa kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Dia ada di sana di hadapan kita, mempersiapkan hati untuk menerima pekabaran Injil. Dia ada di sana bersama kita, bergerak di benak kita ketika kita melakukan berbagai tindakan kebaikan, membagikan kesaksian kita, memimpin kelompok pendalaman Alkitab, membagikan selebaran literatur yang penuh kebenaran, atau berpartisipasi dalam penginjilan jangkauan keluar. Dia terus bekerja pada hati individu lama setelah kita pergi, melakukan apapun untuk menuntun orang itu menuju pengetahuan akan keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, kita tentunya sangat bersuka cita oleh karena peran dari Allah kita Roh Kudus yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan setiap orang, untuk menolong kita juga untuk melaksanakan tanggung jawab kita memberitakan Injil. Dia tidak membiarkan kita
Allah tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Allah menolong kita. Bayangkan bagaimana kuasa Roh Kudus mungkin telah lebih dahulu berjalan mendahului kita. Ya, dia menuntun kita kepada orang-orang yang mungkin dapat diselamatkan. Sehingga dengan demikian ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore ini saya juga bersama dengan istri mencoba mencari satu jiwa. Berdoa kepada Tuhan, tunjukkan kepada kami satu jiwa untuk boleh berkenalan lebih dahulu. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudaraku? Mungkin di daerah-daerah tertentu begitu mudah untuk mengadakan pendekatan. Tetapi di tempat saya menggembalakan di Jemaat Nazaret. Di daerah ini orang mayoritas Muslim, ya, dan kemudian satu tempat kampung di sini mayoritas Katolik, ya, yang sangat banyak dan sangat sulit untuk menjangkau atau memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi puji Tuhan, sore ini sementara asik berkeliling untuk berusaha, mana tahu ada yang menemukan satu jiwa, sambil berdoa di perjalanan, tunjukkan satu jiwa Tuhan. Dan ketika mengisi BBM, iseng-iseng bertanya dengan penjual BBM, Mbak, di sekitar sini apa Mbak tahu ada orang Batak? Kemudian tiba-tiba Mbak ini katakan, tuh ada orang Batak yang lagi duduk di warung itu. Saya begitu senang. Begitu selesai isi BBM, kami langsung menemui orang yang duduk di warung itu. Dia masih orang muda, ya, orang muda belum menikah, dan kemudian berkenalan, ya, kita menjalin hubungan, dan saya berpikir dan bersyukur, saya yakin ini Tuhan tunjukkan kepada saya sore hari ini. Nah, jadi mohon didoakan juga saudara-saudaraku, dan saya juga berdoa mudah-mudahan ini akan terus, ya, dijalin hubungan dengan saudara kita ini, dan mudah-mudahan Tuhan akan menuntun saya dan dia untuk mengenal akan kebenaran, ya, agar dengan demikian boleh menerima Yesus dalam kehidupannya. Ya, yang penting adalah kita laksanakan bagian kita lakukan apa yang bisa, hasil akhir kita percayakan kepada Roh Kudus yang telah menunjukkan jiwa itu kepada kita. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Inilah yang menjadi renungan kita Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, dan sebagai kesaksian singkat tadi, biarlah kiranya renungan kita kali ini benar-benar menyemangati kita, membuat kita lebih giat lagi mencari jiwa-jiwa dengan pertolongan Tuhan dan dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada petang hari ini menjelang Sabat Tuhan. Kami memperoleh lagi nasihat dan penyemangat melalui renungan pekabaran firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Tuntun kami Bapa agar kami benar-benar mengerti dan kami boleh menyadari tugas kami untuk menginjil, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus saja kami disanggupkan untuk membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi-Mu. Inilah doa kami Bapa, berkati semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah Mezbah petang pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, demikian ibadah Mezbah petang kita, saudara-saudaraku. Sampai ketemu lagi di saat berikutnya. Mohon tetap didoakan dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Amin.